Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa faddalahu ala sairil hayawan bi ni'matil aqli wal bayan wa wahaba lahul amwala wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mawsufus sifatil hisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Para orang-orang yang paling kaya di dunia ini hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan orang terkaya? Karena Rasul bilang raqatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar qobliyah subuh, kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Apalagi jaminannya Allah, barang siapa yang ahli jamaah subuh fahuwa fi dhimmatillah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah itu meliputi segalanya. Semoga yang hadir kita termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya bertanya, kenapa jam dinding itu angka tertinggi kok 12? Kenapa setelah 12 kok 1? Dan orang sedunia tidak ada yang protes. Semuanya kompak bahwa jam dinding angka tertinggi ada 12, angka 12 kemudian itu 1. Kenapa hadirin? Sampean kembali kepada makna hakikat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah niku jumlah hurufnya berapa? Kalau pernah menghitung. La ilaha illallah yang setiap hari Anda baca itu jumlah hurufnya berapa? Muhammadur Rasulullah yang Anda baca setiap hari sebagai zikir, bacaan sholawat, hadirin rahimakumullah, ada berapa? Kalau dihitung ternyata 12 itu adalah angka yang memutar dunia, seisinya adalah angka 12. Siapakah 12 itu hadirin? Masya Allah, 12 ternyata kalimat tauhid la ilaha illallah, jumlah hurufnya ada 12. Lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha, 12. Muhammadur Rasulullah, jumlah hurufnya ada berapa? Ternyata dihitung mim, ha, mim, dal, ro, sin, wawu, lam, alif, lam, lam, ha, 12. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah Anda menyaksikan dengan angka 12, lalu kenapa setelah 12 ke angka 1? Dalam Al-Quran dikatakan qul ayy syai'in akbaru syahadah. Kalau sudah percaya dengan angka 12, maka telunjuk Anda di saat tahiyat gunakan dengan angka 1. Ini membentuk huruf 5, ini membentuk kata huruf 1, 51. Kenapa 51? Hakikat di dalamnya ada makna, yaitu ternyata perintah sholat awal mula Nabi Muhammad Mi'raj umur 51. Ada maknanya semua. Kalau dimaknai, kenapa sholat itu harus ada takbirnya? Kenapa sholat itu harus pakai ruku? Kenapa sholat itu harus ada sujud 4 kali? Itu adalah bahasan lain di rahasia
Anda mengerti tentang angka 12, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengerti makhluknya di dunia ini. Angka 12 ini diletakkan di tubuh manusia supaya manusia tahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kamu tahu rahasia dari angka 12 yang ada di tubuhmu ini, nanti kamu baru faham. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya maka akan tahu Tuhannya. Jenengan tubuhnya dilubangi oleh Allah berapa lubang? Ini lubang yang ada di tubuh, sama hitung berapa Pak yang tahu? 9 biasanya nggak menghitung yang namanya pusat, padahal pusat ini juga lubang. Jika dihitung ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas saja sudah 7, turun ke bawah. Ya, depan, belakang, tengah sudah berapa? 10. Ibu-ibu, keduanya yang namanya payudara, lubang enggak dua-duanya ini? Lubang. 12 lubang. Kalau manusia faham tentang angka 12 ini, ternyata rahasia apa saja yang ada di dunia terletak pada angka 12. Yang mengatur dunia seisinya adalah angka 12 tersebut. Angka 12 ini hadirin rahimakumullah juga disebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuri indallahi isna asyara syahra. 1 tahun ada 12 bulan. Kalau dibongkar semuanya 12 ini ada. Kita harus tahu kenapa bumi itu lapis 7, langit lapis 7, lautan terbesar dunia ada 7, Fatihah yang kita baca ayatnya ada 7, sampai disebut dalam Al-Quran sab'ul masani wal Qur'anal azim. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa 7? 7 ternyata mengambil dari kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terdiri dari 7 kalimat. La 1 kalimat, ilahun 2 kalimat, illa 3 kalimat, Allah 4 kalimat, Muhammadur Rasul, Muhammadun 5 kalimat, Rasulun 6, Allah 7. Sehingga semua yang ada di jagat raya ini kembali kepada hakikat angka 12. Ternyata manusia di dunia ini andaikan faham kenapa harus 12, mereka harus mengakui baik agama apapun yang ada di dunia ini, kalau mereka faham 12 lah yang harus difahami. Siapa itu? Ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau gak mau, gak akan ada orang yang berani merubah yang namanya jam ini sudah disepakati dunia. Tidak mungkin diubah dengan angka 13, gak mungkin diubah dengan angka yang lain. Ini hadirin rahimakumullah, ditempelkan juga di lubang-lubang tubuh jenengan biar Anda semuanya memahami. Kalau sudah tahu hakikat semacam ini, gak masuk agama Islam keliru. Ayo rubah, bukan ketepatan, kalimat gak bisa dibuat-buat. Sejak adanya jam dinding sejak dahulu ya memang 12. Kalau orang ditanya tengah-tengahnya bumi itu di mana? Bumi ada tengah-tengahnya. Kalau diambil kesimpulan mereka kalau faham dan memahami agama Islam, mau gak mau yang namanya bumi tengah-tengahnya berada di Ka'bah. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Tengah-tengahnya bumi adalah Ka'bah, hudan lil alamin, sebagai peta alam.
Karena tengah-tengahnya bumi, maka bumi butuh berputar. Diputar orang satu nggak mungkin kuat. Datanglah sedunia ke Makkah semuanya untuk tawaf memutar bumi. Di bumi diputar oleh manusia, di atas diputar oleh para malaikat yang namanya Baitul Ma'mur. Di bumi, bangunan yang ditawafi manusia namanya Ka'bah, berada di Baitul Haram. Kemudian di langit ketujuh sana namanya Baitul Ma'mur, di aras sana namanya Baitur Rahman, tempat tertinggi. Dari sini hadirin rahimakumullah, jika umat Islam memahami ini, insya Allah jenengan semuanya faham, oh Islam itu begitu hebatnya. Saya tanya jenengan, gunung itu berhenti apa berjalan? Berhenti apa berjalan? Kalau orang melihat sepintas lalu gunung nggak berhenti, tapi Al-Quran mengatakan enggak, gunung itu berjalan. Wantarol jibala tahsabuha jamidatan fahiya tamurru marras sahab. Jangan kau kira gunung itu jamid berhenti. Tamurru marras sahab, berjalan sebagaimana awan yang berada di atas. Makanya ada jembatan lepas antara titik satu dengan yang lain. Jangan heran karena gunungnya bergerak terus zikir ke Allah. Kalau ada jembatan Suramadu besok lepas, jangan heran. Karena apa? Allah sudah bilang gunung antara satu pulau dan lain itu tamurru marras sahab, bergerak seperti awan. Jadi kalau sudah gerak zikir ke Allah, semuanya lepas. Nah, sampai lihat burung kepada burung. Burung itu sholat apa tidak? Sepintas selalu orang melihat burung nggak sholat, makanya semuanya dimasukkan ke sangkar. Tapi kalau kembali ke ayat Allah, wattairu saffat kullun qad amila sholatahu wa tasbihah. Burung itu sholat tasbih seperti kita semua, dengan cara kullun qad amila sholatahu wa tasbihah, dengan mengepakkan kedua sayapnya berbaris seperti kuntul baris. Di depan ada imamnya baris bersama. Kata Allah, itu lagi sholat. Jangan kau tembak dari bawah. Makanya yang punya burung, keluarkanlah semua biar mereka sholat. Gak bisa terbang, gak bisa mengepakkan sayapnya karena Anda ikat dalam sangkar. Padahal Allah bilang seluruh makhluk di bumi ini tasbih kepada Allah, termasuk burung. Makanya burung hendaknya dilepas dari sangkarnya semua. Butuh tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang semacam inilah banyak yang tidak diketahui oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita harus memahami hakikat makna sebenarnya yang mengatur dunia seisinya ini adalah yang berada di Tuhannya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang saat ini sebagai ikrar jawaban kita, sebagai awal mula untuk masuk sebagai agama Islam yang murni. Hadirin rahimakumullah, sekarang melihat keadaan kita yang berada di dunia semacam ini. Untuk apa sesungguhnya hidup di dunia ini? Kita diberi oleh Allah mati berupa kematian, kita diberi oleh Allah berupa hidup, kehidupan. Kanggone apa kita urip ini? Diberi mati, diberi hidup. Orang yang sedang mati, calon-calon mati kita semuanya disebut bahasa Arab istilah mayyit. Mayyit adalah calon-calon orang-orang yang akan mati. Kalau ajal adalah batas usia. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal adalah batas usia. Mayyit, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Malaikat, kamu walaupun sebagai orang atau makhluk pengambil nyawa, kamu pun juga akan mati, kata Allah. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya musnah di muka bumi ini kecuali Allah. Tapi ada makhluknya Allah yang gak musnah pada saat kiamat juga ada. Contohnya surga, neraka, kolam, arasy, ruh. Yang terakhir yang namanya al-ajmu, pangkal ekor. Setelah manusia mati di bumi, nanti yang tumbuh adalah pangkal ekor sebagai awal tumbuhnya ini. Enggak musnah di muka bumi. Kolam, lauhil mahfud juga tidak musnah. Tapi tetap juga bisa musnah jika Allah menghendaki. Tapi pada saat kiamat hancur, 8 makhluknya Allah ini masih ada. Hadirin rahimakumullah. Untuk apa kita diberi Allah kehidupan dan kematian? Kematian dan kehidupan. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati kemudian hidup supaya Allah tahu siapakah orang-orang yang hidupnya beramal saleh, siapa orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang salah-salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rizkinya melimpah ruah diinfakkan demi pembangunan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, tolonglah para pengurus masjid ini ya Allah, yang hari ini dalam tahap pembangunan. Semoga Engkau beri orang-orang yang hadir untuk ikut serta memenuhi serta berinfak sedekah di rumahmu ya Allah, sehingga selesai dengan sempurna ya Allah, atas izin dan ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.